Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pencemaran yang terjadi di beberapa perairan Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Adnin Tamhida, NIM 50. Yang kedua, Habib Bilal Abdillah, NIM 52. Dan yang terakhir, Iren Diastania, NIM 64. Yang pertama yaitu DKI Jakarta. Status pencemaran di Sungai Cipinang dan Sungai Krukut DKI Jakarta. Wilayah DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia menjadi daerah dengan tingkat perkembangan ekonomi yang terus meningkat tiap tahunnya. Aktivitas industri dan penduduk di sepanjang wilayah DKI Jakarta secara langsung atau tidak langsung akan masuk ke sungai dan bermuara ke pesisir DKI Jakarta. Contohnya saja pada Sungai Cipinang dan Sungai Krukut telah terjadi pencemaran di sepanjang sungai. Masyarakat sekitar Sungai Cipinang dan Sungai Krukut akan terkena dampak dari pencemaran karena lokasi kedua sungai tersebut berada di tengah-tengah kota DKI Jakarta dengan kondisi padat penduduk dan tata ruang yang belum baik, serta dikelilingi oleh berbagai industri, pertokoan, rumah sakit, dan pemukiman warga. Permasalahan sosial ekonomi di sepanjang Sungai Cipinang dan Sungai Krukut menjadi penyebab pencemaran di sempatan sungai. Limbah pemukiman, industri yang langsung dibuang tanpa diolah terlebih dahulu menambah kondisi sungai yang menjadi semakin buruk. Perkembangan DKI Jakarta sejak tahun 1960 menyebabkan tingginya populasi penduduk, sehingga perlu adanya pelayanan publik yang memadai. Namun, ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan prasarana yang layak berakibat pada penurunan kualitas lingkungan seperti pencemaran sungai. Sebagai contoh, pada tahun 2019, pencemaran pada Sungai Krukut masih saja terjadi. Dilansir dari berita kompas.com, pencemaran di Sungai Krukut diakibatkan oleh limbah rumah tangga, sedangkan dilansir dari berita media Indonesia.com bahwa pencemaran Sungai Krukut mengakibatkan kualitas air menurun sehingga suplai IPAL menjadi terganggu. Selanjutnya, cara mengatasi pencemaran yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap kondisi kualitas air dan melakukan penelitian dengan menganalisa parameter fisika dan kimia di Sungai Cipinang dan Sungai Krukut. Upaya mengurangi pencemaran dapat dilakukan dengan membangun pengolahan air limbah rumah tangga baik individu maupun komunal. Pengawasan dan tindakan tegas harus dilakukan pemerintah kepada industri yang membuang limbah, seperti contohnya pemberian izin pembuangan limbah cair. Yang kedua yaitu Pulau Bali. Pencemaran lingkungan Tukat atau Sungai Badung, Pulau Bali. Kualitas air pada sungai lintas kabupaten di Bali mengalami peningkatan di atas baku mutu yang disebabkan oleh buangan limbah domestik maupun komersial. Contohnya pada Sungai Badung yang menunjukkan terjadi pencemaran sedang. Sedangkan menurut Vishoyama et al. 2021 menyebutkan bahwa parameter kualitas air memenuhi standar baku mutu kualitas air di kelas 2, kecuali pada parameter BOD dan fosfat tidak memenuhi baku mutu. Dalam pencemaran Tukat Badung, terdapat 9 kelompok aktivitas masyarakat di wilayah daerah aliran Sungai Badung yang menjadi penyumbang limbah-limbah domestik dan industri. Kelompok aktivitas tersebut yaitu rumah sakit, hotel, pasar, bengkel, pertanian, peternakan, industri pencelupan atau sablon, industri tahu tempe, dan aktivitas rumah tangga. Dilansir dari balipos.com, usaha sablon membuang limbahnya pada Tukat Badung, dan dilansir dari baliexpress.jawapos.com, Tukat Badung dipenuhi busa limbah tekstil. Pencemaran di Tukat Badung sudah terjadi sejak lama, di mana pada tahun 1970-an
air Tukat Badung masih dalam kondisi baik dan dimanfaatkan oleh warga sekitar. Semakin berjalannya waktu, kondisi Tukat Badung menunjukkan tanda-tanda adanya pencemaran. Contohnya, dari warna air yang berubah dan berbusa disebabkan oleh pembuangan limbah tekstil. Perkembangan Tukat Badung dengan meningkatnya aktivitas masyarakat tumbuh menjadi daerah pemukiman. Kesadaran masyarakat yang masih minim menyebabkan masyarakat kurang memperhatikan kondisi lingkungannya. Contohnya, bangunan yang melewati batas tepian sungai atau sempatan sungai, membuang sampah sembarangan walaupun sudah disediakan tempat pembuangan sampah. Selain itu, limbah rumah tangga dialirkan ke Tukat Badung. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi pencemaran di Tukat Badung yaitu dengan mempertegas penindakan pelanggaran aturan dan mengikut sertakan masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Pencemaran logam berat pada sungai laut di Kalimantan. Permasalahan lingkungan yang terjadi di Kalimantan yaitu pencemaran logam berat pada wilayah sungai yang kemudian mengalir ke laut. Penyebab dari pencemaran berasal dari faktor alam dan aktivitas manusia. Faktor alam seperti pencucian batuan, deposisi atmosfer, drainase, dan limpasan dari sungai. Sedangkan aktivitas manusia seperti industri, pertanian, perkebunan, perkapalan, pariwisata, PLTU, dan permukiman. Contoh pencemaran logam berat di Kalimantan yaitu pencemaran di pesisir Tanjung Selor, Kalimantan Utara. 2. Pencemaran di perairan pantai Samudra Indah, Kalimantan Barat. 3. Pencemaran di Sungai Matapura, Kalimantan Selatan. Pencemaran logam berat bermula pada Kalimantan, membuka lahan pertambangan batu bara, perkebunan kelapa sawit, dan aktivitas industri lainnya seperti PLTU. Perkembangan penduduk yang semakin tinggi juga menyebabkan terjadinya pencemaran. Logam berat yang menjadi penyebab pencemaran di Kalimantan yaitu 1. Zn disebabkan karena pembuangan sampah dan perkebunan kelapa sawit. 2. Pb disebabkan karena limbah PLTU dan pengeboran minyak. 3. CD disebabkan karena limbah buangan kapal dan limbah masyarakat sekitar. 4. Hg disebabkan karena pertambangan batu bara dan penggunaan pestisida. Upaya dalam penanganan pencemaran logam berat yaitu dengan pengawasan terhadap aktivitas industri, pertambangan, perkebunan, dan aktivitas lainnya yang disinyalir berdampak pada pencemaran lingkungan. Perlu adanya monitoring kualitas perairan agar pencemaran dapat dikendalikan. Dilansir dari kompas.com bahwa perlu adanya pengelolaan limbah B3 yaitu bahan berbahaya beracun yang dibuang ke perairan. Kesimpulan, pencemaran terjadi di kota-kota besar di Indonesia seperti DKI Jakarta, Bali, dan Kalimantan. Pencemaran disebabkan karena buangan limbah aktivitas manusia. Di DKI Jakarta dan Bali, pencemaran berasal dari limbah industri pemukiman. Sedangkan di Kalimantan, pencemaran cenderung ke logam berat seperti Zn, Pb, Cd, Hg yang berasal dari perkebunan kelapa sawit, pengeboran minyak, penambangan batu bara, dan limbah PLTU. Upaya penanganan pencemaran yaitu melakukan evaluasi, monitoring terhadap kualitas perairan, pembangunan prasarana yang memadai, dan mempertegas peraturan serta mengikut sertakan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan tentang pencemaran di perairan Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.